warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurjana. Saya dari Fakultas Sosial Humaniora, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah struktural infrastruktur fisik. Nah, sebelum saya mempresentasikan, saya akan menunjukkan video bagaimana perkembangan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Penasaran kan gimana? Lihat videonya. Dari tanah negeri ini kita hidup, dari air bumi ini kita minum. Bangga menjadi Indonesia, manakala setiap orang di negeri ini menikmati fasilitas yang merata. Setiap rumah diterangi dengan listrik, setiap petani dekat dengan bendungan dan irigasi agar ladang mereka tak pernah kering. Laut kita sangat kaya dan indah. Indonesia akan semakin terhubung dengan pembangunan tol laut, dermaga penyeberangan dan pelabuhan baru yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Tak sekedar untuk meningkatkan ekonomi dari laut, tapi juga pariwisata. Kita juga akan semakin mudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan ribuan kilometer jalan baru, ratusan kilometer jalur kereta api, dan bandara baru yang semakin nyaman dan cepat menghubungkan Indonesia. Semua pembangunan ini bisa diwujudkan dengan peran serta kita untuk Indonesia sejahtera yang dibangun dari pajak kita. Karena cinta Indonesia. Bisa membayangkan bagaimana infrastruktur sangat berpengaruh penting di dalam kehidupan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus menjaga infrastruktur yang ada di sekitar kita. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang definisi infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Sistem infrastruktur adalah fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instansi, dan sebagainya yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Infrastruktur yang memadai menyebabkan biaya produksi murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antara wilayah, sehingga mendorong investor baru, lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, infrastruktur keras. Yang kedua, infrastruktur non-keras. Yang ketiga, infrastruktur lunak. Yang pertama, kita bahas infrastruktur keras. Yang dimaksud dengan infrastruktur keras adalah infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Contohnya, seperti bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, infrastruktur keras non-fisik adalah infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan. Contohnya, pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah infrastruktur lunak, adalah kelembagaan atau kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, pelayanan kantor, pos, pelayanan polisi, dan lain sebagainya. Kondisi infrastruktur Indonesia. Indonesia sangat tertinggal dibanding dengan negara lain. Hampir semua infrastruktur yang ada sudah digunakan melampaui kapasitasnya, tidak merata di seluruh wilayah. Kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 92 dari 110 negara. Itu menurut laporan dari The Global Competitiveness Report 2012. Infrastruktur dibangun untuk mengejar ketertinggalan, bukan untuk mengantisipasi pertumbuhan. Nah, ini merupakan
Alasan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah jajahan pada umumnya bertujuan menciptakan pasar bagi hasil industri yang berada di negara-negara penjajah atau penyedia bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk industri tersebut. Yang kedua, pusat perhatian pemerintahan negara-negara yang dijajah terletak pada usaha untuk membebaskan diri dari cengkraman negara penjajah, sehingga penelitian terhadap pembangunan ekonomi menjadi terabaikan. Yang ketiga, kurangnya usaha dari para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi, karena yang menjadi tujuan mereka pada saat itu adalah memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, kalangan para ahli ekonomi belum banyak melakukan penelitian dan analisis tentang pembangunan ekonomi. Yang kelima, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, negara-negara penjajah tidak atau belum berkepentingan untuk memikirkan pembangunan ekonomi di negara jajahannya. Mereka hanya berkepentingan untuk sumber dayanya saja. Nah, yang terakhir, para ahli ekonomi masih memutuskan penelitian pada persoalan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat resentment. Kebutuhan infrastruktur Indonesia ke depan. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 sampai 6%, maka Indonesia harus mutlak mempergunakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Bappenas memperkirakan kebutuhan nyata investasi infrastruktur sebesar 13 juta triliun per tahun dimulai dari 5 tahun 2015 sampai 2019. Sebagai contohnya, mari kita Pembangunan yang merata menjadi salah satu fokus pemerintah sejak periode lalu. Pemerintah telah menggenjot sejumlah pembangunan di berbagai wilayah di tanah air. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol yang telah dirampungkan di sejumlah daerah dari Sabang sampai Merauke. Pada 21 Februari 2020, Presiden Jokowi meninjau pembangunan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Kepala negara dan rombongan menuju Simpang Susun Belang Bintang yang merupakan seksi 4 dari ruas jalan tol Banda Aceh Sigil yang menghubungkan Indrapuri dan Belang Bintang. Jalan tol pertama di Provinsi Aceh sepanjang 74 km ini akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera yang bermula dari Lampung. Pengerjaan tol Trans Sumatera memang dikebut oleh pemerintah. Pada November lalu, Presiden meresmikan jalan tol Trans Sumatera, ruas Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, yang merupakan ruas jalan tol terpanjang yang pernah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu sepanjang 189,2 km. Presiden berharap pada 2024 mendatang, jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Aceh sudah dapat diselesaikan sehingga mempermudah mobilitas warga. Kawasan produksi seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi. Jalan tol ini juga akan mempercepat akses masuk ke kawasan inti ibu kota negara baru. Selain Pulau Sumatera dan Kalimantan, Presiden juga sempat meninjau pembangunan jalan tol di Sulawesi Utara pada tahun lalu. Saat itu, Presiden beserta rombongan meninjau jalan tol Manado Bitung dan memastikan bahwa pembangunan jalan tol yang sempat terkendala pembebasan lahan akan terus berjalan dan segera diselesaikan. Nah, kesimpulan dari pemaparan presentasi saya adalah tujuan pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial maupun ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan antara lain mencangkup: yang pertama, pembangunan ekonomi menitik beratkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensial. Yang kedua, pembangunan lingkungan bertujuan untuk memelihara kesinambungan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat. Dan yang terakhir, pembangunan kelembagaan, yakni mendorong sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton.
Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.